Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Deli Noviani selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Operasi dan juga teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Luki Aizatul Fahiroh dengan NPM 269 dari kelas Strategi Operasi E. Di video kali ini saya akan memaparkan materi sekaligus learning diary saya pada bab 9, yaitu tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi guna memenuhi ujian akhir semester. Selamat menonton! Yang pertama yakni inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi adalah sebuah perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru, sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Jika kreativitas merupakan unsur penting dari inovasi, dan inovasi menyiratkan membuat ide-ide baru menjadi praktis, lalu proses yang mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret disebut dengan desain. Yang kedua, yakni pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Perubahan teknologi yang cepat telah mempengaruhi sebagian besar industri pemasaran, pembelian, akuntansi, dan operasi. Suka atau tidak suka merupakan bagian integral dari kemampuan organisasi manapun untuk mengembangkan produk dan layanan secara efektif dan efisien. Mengapa dan dari mana pengembangan produk dan layanan dipandang semakin penting secara strategis, yakni dari perspektif pasar. Jadi, di banyak pasar terdapat sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal kinerja produk dan layanan mereka. Bahkan keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat berdampak signifikan pada daya saing. Hal ini membuat pelanggan menjadi lebih canggih dalam menjalankan pilihan mereka dan seringkali lebih menuntut dalam hal menginginkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi mereka. Dan cara terpenting untuk mendapatkan keuntungan atas pesaing yaitu dengan memperkenalkan produk dan layanan yang diperbarui. Selanjutnya yakni pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pengembangan produk adalah sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Terdapat dua pandangan utama mengenai pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pandangan yang pertama yakni lebih melihat dari sisi kreativitas mengenai mekanisme layanan atau produk yang disatukan dengan kecerdikan dan bakat serta pada kebaruan dan inovasi. Sedangkan pada pandangan yang kedua berpendapat bahwa output yang lebih baik akan tercipta sendirinya seiring dengan proses yang dilaluinya beberapa kali. Gambar di samping menjelaskan tentang perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara terpenting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Yang pertama yakni kualitas pengembangan produk dan layanan. Pendekatan yang berguna jika kita ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Yang kedua, yakni kecepatan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri. Terkadang karena tekanan pesaing pasar telah memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan seiringnya memperkenalkan penawaran baru. Cara alternatif untuk menyebarkan keunggulan pengembangan cepat adalah dengan memulai proses pengembangan lebih lambat daripada memperkenalkan produk atau layanan lebih awal. Di beberapa pasar ini memiliki keuntungan, terutama di mana sifat permintaan pelanggan atau ketersediaan teknologi tidak pasti dan dinamis. Selanjutnya yakni ketergantungan pengembangan layanan produk. Proses pengembangan produk dan layanan yang cepat yang tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan inovasi yang andal pada kenyataannya tidak cepat sama sekali. Keterlambatan jadwal pengembangan dapat memperpanjang waktu pengembangan, tetapi lebih buruk lagi, kurangnya ketergantungan menambah ketidakpastian seputar proses pengembangan. Yang keempat ada fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru biasanya diartikan sebagai kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal atau internal. Alasan paling umum untuk perubahan eksternal adalah karena pasar secara umum atau pelanggan tertentu mengubah persyaratan mereka. Yang selanjutnya yakni metafora surat kabar. Tidak semua aspek program pembangunan harus fleksibel. Beberapa aspek dari suatu produk atau layanan mungkin dinilai tidak mungkin berubah selama periode pengembangan.
Sedangkan aspek lain mungkin sangat sulit untuk diramalkan. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk menunda keputusan mengenai elemen-elemen yang tidak pasti sampai selambat mungkin dalam proses dan membangun fleksibilitas yang cukup dalam elemen-elemen ini daripada membuangnya pada elemen yang lebih stabil. Selanjutnya yakni ada komitmen tambahan. Salah satu metode untuk mempertahankan beberapa fleksibilitas dalam proses pengembangan adalah dengan menghindari keputusan iya atau tidak. Pilihan alternatif dan paralel dapat dikembangkan secara bertahap. Jadi misalnya sebuah ide mungkin diberikan persetujuan untuk pindah ke tahap berikutnya tanpa komitmen tersirat untuk mengembangkan ide itu hingga akhir proyek. Yang terakhir yakni biaya pengembangan produk dan layanan. Biaya pengembangan produk dan jasa secara konvensional dianalisis dengan cara yang mirip dengan biaya produksi barang dan jasa yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, faktor biaya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu biaya pembelian input untuk proses, yang kedua biaya penyediaan tenaga kerja dalam proses, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu biaya overhead umum lainnya untuk menjalankan proses. Selanjutnya yakni contoh penerapan. Di sini saya menggunakan contoh home industri rengginang cap 2 jempol yang terletak di Dusun Pesisir, Desa Perenduan, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Berdiri sejak pertengahan tahun 2008 yang merupakan hasil dari inisiatif diri sendiri. Produk yang dihasilkan dari home industri ini adalah berupa produk rengginang. Produk rengginang pertama yang dihasilkan oleh home industri cap 2 jempol adalah berupa rengginang dengan bentuk mangkok seperti pada umumnya. Dan cara pertama yang dilakukan untuk memasarkan produk rengginang adalah dengan cara mempromosikan secara langsung ke toko-toko dan pengepul terdekat di sekitar daerah lingkungannya. Selain itu, banyaknya konsumen yang mempromosikan produk rengginang cap 2 jempol melalui promosi langsung maupun online melalui media sosial. Semakin hari, konsumen dari rengginang cap 2 jempol hingga saat ini semakin meluas, bahkan sampai pula ke daerah Jawa, Jakarta, dan daerah lainnya. Strategi bersaing yang digunakan home industri rengginang cap 2 jempol adalah dengan cara menginovasi produk rengginang dari waktu ke waktu, agar produk yang dijual tidak hanya dalam satu bentuk saja. Akan tetapi, bentuk-bentuk rengginang yang dibuat ada yang merupakan ide diri sendiri, dan juga ada bentuk yang mengikuti sesuai dengan pesanan seorang konsumen, dan bentuk apa saja yang dipesan diterima oleh home industri cap 2 jempol. Selain inovasi-inovasi tersebut, home industri cap 2 jempol ini selalu mengusahakan dan mengutamakan untuk memberikan kualitas terbaik pada rengginangnya. Bahkan selalu ingin menambah kualitas agar selalu menjadi yang lebih baik ke depannya. Mempertahankan kualitas produk merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mempertahankan pelanggan untuk tetap loyal terhadap home industri rengginang cap 2 jempol. Karena loyalitas pelanggan itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah usaha. Nah, kesimpulannya yaitu home industri rengginang cap 2 jempol dalam pengembangan produknya yakni dengan terus melakukan inovasi dengan memunculkan produk-produk baru sehingga dapat menciptakan nilai tersendiri di mata pelanggan. Selain itu, kualitas terbaik serta pelayanan yang ramah kepada pelanggan juga diutamakan dalam kegiatan bisnisnya, sehingga hal tersebut dapat menciptakan loyalitas pelanggan terhadap home industri cap 2 jempol. Kualitas terbaik yang dapat menjadi ciri khas rengginang cap 2 jempol sekaligus menjadi pembeda dengan produk rengginang dari home industri rengginang yang lain.